Video itu adalah saksi bisu betapa muaknya rakyat terhadap Gibran dan keluarga Jokowi. Like boleh banyak, atau mungkin bisa dikondisikan jumlah like seperti itu, tapi isi komentar tidak akan bisa bohong. Mayoritas negatif dan penuh sindiran pedas. Ini bukti bahwa ketika sesuatu dicapai dengan cara yang tidak benar, ugal-ugalan dan menabrak aturan, apapun yang disampaikan orang tersebut ke depannya tidak akan dipercaya masyarakat lagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Video monolog Gibran yang berbicara tentang generasi muda dan bonus demografi menjadi sebuah tamparan dan aib memalukan. Awalnya saya terkejut dengan pemberitaan dari media Kompas yang menyebut bahwa saat berita itu ditayangkan, jumlah dislike atau yang tidak suka dengan video itu sudah mencapai lebih dari 130.000. Baru kali ini saya melihat seorang pemimpin yang videonya dikritik sedemikian kerasnya. Kompas memberitahu cara melihat jumlah dislike dari sebuah video di YouTube karena saat ini memang YouTube tidak lagi menampilkan jumlah dislike. Dan ketika saya mengecek website tersebut dan memasukkan link video YouTube dari Gibran, jumlah dislike sudah mencapai 152.000 dislike. Saya mencoba mengecek langsung jumlah view, like, dan komentar di YouTube dengan hasil laporan dari website itu. Memang angkanya sama. Begitu juga ketika saya mencoba memasukkan video random dari YouTube. Hasil statistiknya juga sama. Jadi saya asumsikan jumlah dislike sebesar 152.000 itu memang benar. Memang jumlah like juga meningkat mendadak menjadi 122.000 like. Tapi saya melihat ada yang curiga dengan kenaikan jumlah like yang sangat mendadak. Beberapa hari lalu masih 10 ribuan, tapi bisa melonjak sampai di atas 100.000. Tapi meskipun begitu, perbedaan like dengan dislike tetap sangat jomplang. Sebagian besar video YouTube itu lebih banyak like daripada like. Tapi Gibran sebagai wakil presiden ternyata bisa mendapatkan momen memalukan seperti ini. Ini adalah fenomena menarik yang sangat janggal. Saya tidak tahu video ini dibuat atas ide siapa, tapi menurut saya ini adalah kesalahan besar dari Gibran. Mungkin video ini dibuat untuk menjawab soal tuntutan purnawirawan yang meminta dia diganti. Mungkin video ini dibuat untuk mencari simpati rakyat, dalam hal ini anak muda, karena Gibran itu sering dianggap sebagai simbol anak muda Indonesia. Tapi cara pansos seperti ini menjadi bumerang. Salah satunya adalah bicara soal bonus demografi. Dia bicara tentang keuntungan bangsa Indonesia jika mampu memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif secara maksimal. Sekarang giliran generasi muda Indonesia untuk mengambil peran untuk menentukan arah masa depan bangsa. Begitu yang dia katakan. Tapi yang menjadi masalah adalah pendidikan di Indonesia masih belum maju. Di media sosial, masih banyak anak sekolah yang tidak bisa perhitungan dasar seperti perkalian. Untuk pengetahuan umum saja, banyak yang masih nggak bisa. Hasilnya ya SDM rendah, tidak bisa bersaing. Sudah itu, lapangan kerja susah. Cari kerja seperti ikut berperang. Di mana janji Gibran yang katanya bisa menyediakan 19 juta lapangan kerja? Faktanya, dia sendiri saja harus dicariin kerja oleh bapaknya sendiri. Faktanya, dia harus dibantu oleh MK supaya dia bisa lolos syarat usia untuk ikut pilpres. Lantas bagaimana dia bisa membantu anak-anak muda atau generasi muda untuk meraih potensi tertinggi tahun 2045 nanti? Jadi orang-orang berkesimpulan, video dari Gibran itu cuma gimmick politik murahan yang tidak ada manfaatnya. Itu semua cuma bagian dari pencitraan politik untuk mengambil simpati rakyat. Di video itu memang kelihatan keren, tapi orang-orang sudah tahu gimana kualitas Gibran yang sebenarnya. Apalagi saat dia membahas keberhasilan film animasi Jumbo. Posisi Gibran salah. Ibarat ketika Jumbo viral dan meroket, Gibran baru ikut-ikutan bangga di videonya. Seakan-akan sudah ikut berjasa membantu film ini sukses besar. Ibarat pemimpin cuma datang, numpang tenar, dan memuji ketika filmnya sukses.
Padahal pemerintah juga tidak berperan dalam support saat pembuatan film itu. Belum lagi ada yang bilang, style video Gibran ini mirip dengan salah satu YouTuber terkenal. Bukankah ini namanya meniru? Sudah itu, menurut penilaian banyak orang, gaya pembawaan Gibran terkesan datar dan kaku. Tidak ada gestur dan agak membosankan. Tapi itu anggap saja penilaian subjektif. Orang-orang jadinya malas dengan apa yang dikatakan Gibran di video itu. Enggak heran kalau dia mendapatkan lebih dari 150.000 dislike. Posisi Gibran untuk mencari perhatian ternyata salah besar. Biasanya kalau sebuah video atau postingan dikritik habis-habisan atau dislike-nya terlalu masif atau komentarnya mayoritas negatif, konten itu akan di-take down supaya tidak malu-maluin. Tapi video Gibran ini tetap bertahan dan tetap tayang. Alasannya karena video ini mungkin sudah sangat masif, sudah ditonton lebih dari 1 jutaan orang. Kalau di-take down, pasti akan semakin malu karena bakal menjadi bahan ejekan selama beberapa bulan ke depan. Tapi kalau tidak di-take down, susah juga. Jadi serba salah. Tapi biarlah itu menjadi masalah timnya Gibran. Biarlah mereka yang pusing. Kita di sini cuma sebagai penikmat dan pengamat. Ini adalah hiburan buat kalian semua bahwa di negara ini ada seorang wakil presiden yang sering menjadi bahan ejekan masyarakat. Wakil presiden yang paling tidak ada harga dirinya karena dianggap seperti anak-anak. Tidak berwibawa, tidak ada karisma, pengetahuan pas-pasan, hanya bermodalkan bantuan dari keluarga untuk sukses di politik. Motivasi di video Gibran itu tidak nyambung dengan kondisi dia belakangan ini. Di saat orang-orang melihat wajah Gibran, yang muncul adalah kalimat mutiara seperti begini. Tidak perlu kerja keras, kalau mau sukses, panggil saja bapak atau paman. Yang kerja keras akan selalu kalah dengan yang punya paman di MK. Yang ngelamar kerja, kalau usia tidak sesuai kriteria, tidak akan dilirik. Tapi kalau punya paman, meskipun usia tidak sesuai, bisa dikondisikan sampai lolos. Video itu adalah saksi bisu betapa muaknya rakyat terhadap Gibran dan keluarga Jokowi. Like boleh banyak, atau mungkin bisa dikondisikan jumlah like seperti itu, tapi isi komentar tidak akan bisa bohong. Mayoritas negatif dan penuh sindiran pedas. Ini bukti bahwa ketika sesuatu dicapai dengan cara yang tidak benar, ugal-ugalan dan menabrak aturan, apapun yang disampaikan orang tersebut ke depannya tidak akan dipercaya masyarakat lagi. Di politik, Gibran tidak memulai dari nol atau berjuang sendiri. Semuanya dipersiapkan dan dikondisikan dengan bantuan bapak. Jalan dibuat mulus, Gibran tinggal jalan santai menuju puncak. Gimana Gibran bisa meyakinkan anak muda, padahal dia sendiri saja mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang luar biasa? Jauh lebih baik kalau Gibran diam saja. Begitu dia bersuara atau melakukan sesuatu, komentar pedas langsung bertubi-tubi. Apalagi sekarang ada serangan dari pihak lain yang ingin dia diganti. Sebagian elit politik juga mungkin tidak senang dengan Gibran. Bayangkan, rakyat tidak senang, sebagian elit politik juga tidak senang. Baru setengah tahun menjabat, Gibran sudah anti klimaks. Tinggal tunggu waktu saja sebelum gelombang besar lain menghantam Gibran. Sanksi sosial akan melekat di badan Gibran seumur hidup. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.